Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Novier dan juga rekan-rekan semuanya? Semoga di masa yang sulit seperti ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap bisa beraktivitas dan juga diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya Aditya Rais Muhammad, nomor induk mahasiswa 18081587, program studi psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan sebuah wawancara terhadap salah satu rekan saya yang menurut saya sudah memiliki kematangan karir yang cukup dan menggeluti berbagai usaha di berbagai bidang. Mungkin teman-teman penasaran, langsung saja kita menuju videonya. Halo Mas Delva, apa kabar? Baik, Pak Adit. Oh, baru sibuk apa Mas? Ini habis pulang dari kantor, Om Adit. Oh, masih sibuk kerja. Mas, ini maaf sebelumnya mau mengganggu, mau tanya-tanya soal. Ya saya tahu kan Mas Delva punya usaha banyak. Kalau boleh tahu Mas, ini punya usaha apa? Ada usaha apa sebelumnya? Apa aja? Usaha saya meliputi, kalau di Jogja itu hanya oleh-oleh yang sudah berdiri cukup lama ya Mas Adit ya. Sudah sekitar 3 tahunan. Terutama bakpia, di bakpia ini Mas Adit. Kalau boleh tahu brandnya itu apa Mas, bakpianya? Untuk brandnya sendiri namanya Bakpia 86, Bakpia Padok 86. Siap. Oke. Yang pertama Mas, dulu strategi awal mengembangkan usaha itu gimana Mas? Oke, jadi gini Mas Adit, awal ceritanya tuh. Kan saya kan tinggal di Kampung Patok. Kampung Patok itu adalah kampung bakpia ya. Semua warganya itu dominannya produksi. Dan saya sendiri pun kok nggak produksi gitu loh. Orang tua saya kan juga cuma jualan. Orang tua saya cuma jualan di Malioboro. Tapi bukan untuk jualan bakpia sendiri, tapi jualan ke kaos oblong sama ke daster-daster batik gitu Mas Adit. Saya pikir ini kan ada potensi untuk saya jualan sendiri di bakpia ini. Karena ya saya ini tinggal di Patok ini, ya saya coba-coba untuk buat bakpia kering. Pertama bakpia kering. Dan itu baru satu rasa pertamanya. Inisiatifnya dari sampean sendiri ini Mas? Murni ya? Inisiatifnya murni saya sendiri. Karena ya itu tadi, saya tinggal di kampung bakpia kan, rugi kalau istilahnya tidak manfaatkan keadaan gitu. Terus selanjutnya Mas, ini Mas Delva ini bekerja secara multitasking atau sistematis, maksudnya atau apa Mas Delva itu fokus hanya di situ saja atau sudah ada struktur jadi tinggal jalan aja gitu? Ya berarti ini saya ikutnya ke struktur Mas Adit, karena gini, saya cuma produksi banyak. Sebelumnya saya kan mencari istilahnya supplier besar untuk saya jual kembali. Itu saya udah ada istilahnya orang tersendiri untuk memutarkan bakpia saya kembali. Saya hanya menerima info dari orang-orang tersebut. Jadi orangnya banyak Mas Adit. Mereka memutarkan kembali ke tempat-tempat wisata ya. Ada di Jateng, ada di Solo, ada di Jogja. Pokoknya di tempat wisata kota-kota gitu. Terus untuk gini Mas, untuk proses pembelajarannya, maksudnya dulu awalnya apakah ada belajar di mana atau gimana gitu, ada nggak Mas? Ini sejarahnya kebetulan begini Mas Adit. Saya kan punya baby sister dulu, udah tua ya. Yeah. Itu kan dulu ya jualan bakpia gitu. Karena faktor keadaan ekonomi untuk orang tua angkat saya itu
nggak ada modal. Ya ini saya inisiatif gimana caranya bisa punya bakpia. Saya istilahnya juga kerja sama lah sama beliau. Saya minta resep, minta semuanya dari awal dari beliau itu, dari orang tua angkat saya. Dan mereka yang sebenarnya yang membesarkannya juga itu untuk usaha ini mereka banyak jasanya gitu untuk iya. awalnya. Tapi akhirnya saya Bisa sendiri. jalan sendiri. Nggih. Terus gini Mas, untuk strategi usahanya untuk mengembangkan usaha bakpia Mas Silva ini ada strategi khusus nggak? Ya sebenarnya ada ya Mas ya. Ini untuk strategi khusus saya tuh lebih dominan ke apa ya? Mengincar tempat pariwisata daripada saya buka atau online atau buka toko. Saya istilahnya sudah kalah brand sama yang udah dahulu-dahulu. Ada banyak lah, tahu sendiri kan. Iya. Dan saya nggak mungkin bisa istilahnya untuk menandingi, belum bisa. Tapi kalau saya mengincar ke tempat wisata, insya Allah masih bisa lah kita berbaur sama yang lainnya. Kalau di tempat-tempat wisata kan orang tidak memikir apa ya istilahnya brand, tapi memikirkan nama bakpia Patok itu, gitu. Dan di situ saya inisiatif sendiri menempatkan ke tempat orang-orang itu. Begitu Mas Adit. Oke, terus ini Mas, tadi kan dari Mas Delva bilangnya di daerah jenengan kan banyak produksi bakpia, maksudnya sentra gitu loh. Yeah. Terus itu di daerah wisata kan juga pasti banyak pusat oleh-oleh. Ini apa sering terjadi konflik seperti apa? Terus sekalian solusinya gimana gitu? Oh nggih, ini biasanya kalau konflik sih nggak ada ya. Tapi ya kadang keirian apa ya kan rezeki udah diatur ya Mas Adit ya. Nggih, biasanya seperti itu. Kadang orangnya itu cuma nggak suka kok yang ini bisa lebih maju gitu. Dari toko brand satu ke brand lainnya itu kadang ya cuma begini. Istilahnya di belakang kayak janganlah biar wisatawan jangan pakai brand ini karena brand ini tuh ada istilahnya pengawetnya atau apalah begitu, nakut-nakutin biasanya untuk kesenjangannya. Terus untuk ngadepin itu semua gimana Mas? Maksudnya kan suara dari luar kan banyak yang nggak enak. Oh nggih. Jadi gini untuk saya respon itu ya saya buktikan sendiri. Saya kan dengan cara apa? Tester. Saya memiliki bakpia itu kita buka. Jadi biar wisatawan atau masyarakat yang mau membeli bakpia saya bisa merasakan dulu, oh ini enak atau tidak. Kan mereka bisa menilai, oh ini ada pengawetnya atau tidak. Kan terasa kan. Misal banyak pengawet atau ada pengawet itu rasanya bakal beda Mas sama yang tidak ada. Begitu. Terus selanjutnya gini Mas, menurut Mas Delva apa yang sudah jenengan lakukan sampai saat ini itu apa sudah ada manfaat bagi orang lain gitu? Oh alhamdulillah untuk manfaat sangat banyak menurut saya dari diri saya. Tapi saya tidak sombong atau gimana Mas. Saya di sini sudah memperkerjakan hampir 15 orang warga kampung saya yang tadinya tidak bekerja. Saya angkat untuk bekerja sama dengan saya. Begitu. Jadi itu nggak ambil dari luar maksudnya? Hanya dari lingkup sendiri gitu ya? Kadang kalau di sini kan kampung bakpia ya Mas. Kadang kalau sudah penuh, ya saya otomatis cari di tempat lain. Tapi kebanyakan saya harus dari warga sini. Karena istilahnya biar di Patok ini mengurangi pengangguran lah. Biar tidak ada pengangguran. Begitu. Tapi kalau saat rame, pasti pekerja di sini kehabisan Mas. Untuk pekerja mesti habis dan harus cari ke orang lain. Pakai sistem pocokan. Atau bayar harian. Pocokan itu jadi gini, itu bukan karyawan saya, tapi saya saya kontrak dalam waktu
1 hari atau 2 hari dan bayarnya tuh harus lebih besar daripada karyawan tetap gitu. Oke, terus ini Semisal ramai. yang terakhir Mas, apa sih yang udah jenengan berikan itu untuk nolong orang lain, maksudnya ya nggak harus dari karyawan sendiri tapi mungkin siapalah gitu, ada nggak? Oh, ini juga sebenarnya nggak baik ya saya omongkan. Setiap setiap 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali saya selalu ke seperti panti asuhan sama orang-orang yang tidak mampu. Ya cuma memberikanlah mungkin hanya 1 karung beras ya, cuma kayak gitu Mas. Itu cuman sekedar Tidaknya sharing, membantu. cuman sekedar sharing buat untuk menginspirasi, barangkali kan besok mau buka. Terus ini kalau bisa diceritakan Mas, kalau selain bakpia mungkin usahanya ada apa aja gitu? Alhamdulillah ini baru-baru ini saya juga ada pikiran Mas, untuk terjun ke hal yang lainnya selain oleh-oleh. Kecemilan lah istilahnya, kecemilan makanan sehari-hari. Ini saya buka ini pisang aroma itu Mas Adit. Oh, ini menarik. Kalau boleh tahu Mas Delva itu apa fokusnya itu di kuliner begitu, atau ingin mencoba hal-hal yang baru di bidang lain mungkin? Sebenarnya tuh saya kalau dari basic saya sih sebenarnya tuh pedagang sebenarnya Mas Adit. Karena orang tua kan semua selalu mengajari dari kecil berdagang gitu kan. Jadi sebenarnya nggak terpatok ke kuliner, jadi bisa ke macam-macam lah, ke apa-apa istilahnya bisa. Tapi untuk saat ini saya lebih menekuninya untuk ke kuliner dulu, karena lebih cepat untuk lakunya istilahnya begitu. Oke Mas, mungkin cukup dulu untuk saat ini. Terima kasih sudah berbagi pengalaman, sharing-sharing. Mungkin bisa dijadikan pelajaran atau pandangan besok kalau mau buka bisa tanya-tanya lagi. Siap, sama-sama Mas Adit. Monggo, sukses selalu untuk kuliahnya. Siap, monggo diteruskan aktivitasnya. Selamat beristirahat Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi